Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum receh yang rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go Mamang. Halo Mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke Mamang, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, untuk kondisi market saat ini Bitcoin naik 5%-an ya. Alhamdulillah dia sekarang harganya di 31.251 dolar. Dan di sini beberapa altcoin pun ikut naik ya. Ketika memang Bitcoin naik, semua pun ikut terseret naik. Tetapi ketika Bitcoin turun, yang lain pun terseret ke bawah atau terseret turun. Nah, sekarang ini gua bakalan menginformasikan kepada kalian seputaran informasi terbaru ya. Dan ini memang masih anget juga. Cuman di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Jadi di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin yang gue bahas. Artinya apapun resikonya ya ditanggung oleh masing-masing atau oleh individu. Nah, di sini gue itu bakalan menginformasikan seputaran CEO atau foundernya koin Terra Luna yang bernama Dokwon. Jadi baru-baru ini dia kayaknya menjadi pudar ya, itu menurut artikel ya, dan di situ gue barusan juga baca, telah gue tangkap. Jadi ada kata-kata yang senonoh lah yang memang diungkapkan lagi oleh Dokwon. Karena sebelumnya dia pernah berbicara dan pernah berkata seperti itu, bahkan melecehkan founder-founder koin lain ya di dalam sebuah wawancara, dan dia memang sangat angkuh sekali, keras kepala, arogan, pokoknya banyak diborong semua oleh Dokwon, termasuk kepintaran pun itu Dokwon memang pintar gitu ya. Tetapi pintar keblingar ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi langsung aja nih kita langsung ke sebuah informasi. Oke, dikutip oleh analyticinsight.net. Dokwon masih memuntahkan omong kosong mengatakan 95 kripto akan mati. Wow, gila ya. Ini lagi-lagi Dokwon berkata seperti ini di sosial media. Tetapi ketika gua masuk ke sebuah akun Twitter resminya Dokwon, itu sekarang di privacy ya. Di privacyin tuh sama dia. Jadi nggak bisa diakses. Gua pun nggak bisa diakses. Selagi gua belum mendapatkan izin dari pemiliknya yang bernama Dokwon ini ya. Jadi siapapun nggak bakalan bisa melihat postingan terbaru dari Dokwon. Nah, di sini Dokwon mengatakan bahwa kripto akan mati. Mungkin dia melebih-lebihkan dirinya sendiri lagi ya. Tetapi di sini kayaknya dibantah oleh sebuah artikel ya, oleh analyticinsight.net. Ya, karena di sini dia bisa bilang melebih-lebihkan lah gitu ya. Runtuhnya Terra telah menyebabkan jatuhnya seluruh pasar kripto, membawa kembali bentuk aset tradisional dan terpusat menjadi sorotan. Penurunan stablecoin USD dan token saudaranya yaitu Luna yang sekarang menjadi Luna Classic runtuh dan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi investornya. Di tengah semua kekacauan di pasar ini, CEO Terra telah menjadi berita utama setelah pemerintah Korea Selatan mendakwa Dokwon dengan penggelapan pajak dan beberapa tuduhan lainnya. Faktanya, Dokwon menjelek-jelekan kritiknya dan pendiri kripto lainnya juga merupakan beberapa alasan mengapa ia mendapatkan reputasi yang cukup di pasar. Meme dan hinaan klasik yang Dokwon telah berikan pada orang lain sekarang menggigitnya kembali, dan juga pada saat perusahaan menghadapi likuidasi yang parah dan stablecoin yang dipatok dolar telah benar-benar terkoyak dan pasar kripto bersamanya. Nah, jadi di sini adalah penyebabnya itu pertama runtuhnya koin Terra Luna ya, dan juga stablecoinnya yang bernama USD itu telah menjadi kerugian yang sangat besar bagi investornya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Dokwon ini memang gara-garanya telah dipanggil oleh pemerintah Korea Selatan dan juga dituduh atas dasar adanya sebuah penipuan lah ya di situ. Jadi ada tuduhan-tuduhan dan juga kejelekan untuk Dokwon ya, karena foundernya Cointera Luna. Jadi memang itu sebuah pertanyaan yang namanya pemerintah gitu kan wajib waspada, berhati-hati. Takutnya di dalam negaranya itu ada kasus-kasus yang lebih lanjut. Makanya di sini Dokwon itu dituduh gitu ya, ditanya lah, diinterogasi, kurang lebihnya seperti itu, karena koin Terra Luna ini benar-benar jatuh jauh sekali dari ratusan dolar sampai sekarang ini harganya hanya 1 rupiah. Bahkan untuk stable coinnya UST ya, atau UST Terra,
yang harusnya 1 banding 1 dengan US dollar. Sekarang itu hanya ratusan rupiah aja nih. Kalau nggak salah ratusan rupiah atau ribuan rupiah nih ya. Jadi di bawah 1 dolar ya. Makanya di situ menjadi pusat perhatian bagi pemerintah Korea Selatan. Dan juga dia telah tidak membayar pajak, katanya seperti itu ya. Dan yang paling penting di sini adalah Do Kwon telah menjelek-jelekan founder-founder yang lain. Itu sih yang menurut gua fatal ya. Yang paling fatal itu dia telah pencemaran nama baik lah ya. Kalau menurut gua pencemaran nama baik lah. Dan di sini diikuti oleh insiden baru-baru ini di pasar kripto. Do Kwon telah memulai beberapa program yang akan membantu Terra mendapatkan kembali nilainya yang hilang. Tetapi para pemegang saham telah menolak hampir semua ide yang diajukan Do Kwon. Mungkin aroganisnya adalah salah satu dari banyak alasan mengapa seluruh tim hukum Terraform Lab atau TFL mengundurkan diri segera setelah cryptocurrency berantakan, menghancurkan seluruh jaringan blockchain. Bersama dengan itu, Do Kwon diyakini sebagai seseorang yang terlalu pintar dan populer untuk gagal, tapi dia melakukannya. Peringatan dan ancamannya terhadap para pesaingnya tidak terlalu adil baginya. Wow. Di sini pun kita bisa melihat ya. Jadi dari tim-tim Terra Luna atau Terraform Lab itu telah mengundurkan diri di mana kondisi sedang tidak baik gitu ya. Tetapi di situ karyawan memilihnya untuk keluar gitu ya dari Terraform Lab, memilihnya untuk cabut dari Terraform Lab walaupun memang kondisi sedang tidak baik-baik saja. Ya di sini karena arogan ya. Jadi Do Kwon itu salah satu orang yang arogan, keras kepala, yang gue bilang ya, keras kepala, arogan, pintar, populer itu ada diborong semua sama dia. Tetapi di sini kalian bisa melihat dia itu memang pintar dan populer, tetapi hanya untuk kegagalan ya. Jadi untuk gagal nih. Di sini pun kalian bisa melihat untuk gagal gitu. Wah, ini kacau banget nih ya Do Kwon. Bahkan untuk sekarang Do Kwon itu bukan salah satu pesaing yang berat bagi ponder-ponder yang lain ya. Di sini adalah ancaman terhadap para pesaingnya itu tidak terlalu adil baginya. Jadi karena Do Kwon ya bisa dibilang ya kalaupun pintar tetapi dia sangat bodoh gitu. Kira-kira seperti itu ya. Dan fakta bahwa ia menyatakan bahwa hampir 95% dari aset digital lainnya juga akan gagal adalah indikasi lain dari perkiraan yang terlalu tinggi dari kemampuannya sendiri. Runtuhnya Terra mengungkap beberapa aspek paling kritis yang tidak diketahui tentang Do Kwon. Saat ini ia menghadapi segala macam tuduhan oleh investor yang marah, termasuk pemerintah Korea Selatan yang menuduh CEO Terra dengan tuduhan penipuan dan perdagangan orang dalam. Ya, cukup aman untuk mengatakan bahwa Do Kwon berada dalam posisi yang rentan. Nah, jadi ketika melihat seperti ini ya, jadi Do Kwon itu menyatakan seakan-akan cryptocurrency lainnya pun itu 95%-nya akan hancur juga gitu, tidak akan jauh beda dengan Terra Luna ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini karena memang dia terus-terusan digempur oleh investor yang mungkin mengalami kerugian yang cukup besar ya, mendatangi Do Kwon lah atau melalui sosial media gitu. Itu kan banyak sekali tuh informasinya bahwa banyak investor-investor yang memang mendatangi, bahkan ada dia pun melapor polisi gitu ya bahwa ada orang yang memang tidak dikenal datang ke apartemennya atau ke kantornya gitu ya. Dan di sini pun dia terjepit juga di mana pemerintah Korea Selatan yang terus-terusan mendesak, menuduh CEO ya, menuduh Do Kwon itu sendiri dengan tuduhan penipuan dan juga perdagangan orang dalam gitu ya. Jadi ya Do Kwon maju kena mundur kena gitu ya. Makanya dia ya udahlah gua per-peran aja gitu. Dia berkata seperti ini mungkin karena memang dia sudah buntu ya. Gua melakukan apapun sekarang ya tetap salah ya. Kira-kira seperti itu yang gua tangkap. Jadi ya udah lebih baik gua sekalian aja gitu gua bilang kayak gini lah. Gua bilang benar pun gitu gua dianggap salah gitu kan. Mending gua salah sekalian ya mungkin kira-kira seperti itu nih yang dikatakan oleh Do Kwon. Oke, Mamang mungkin itu aja informasi seputaran CEO atau foundernya Koin Terra Luna yang baru saja kita bahas bersama bahwasanya menurut Do Kwon atau foundernya Koin Terra Luna 95% kripto itu akan mati ya. Karena ya mungkin dia pun sudah dalam kondisi terjepit, mau maju kena, mundur pun kena gitu ya. Jadi kalau Do Kwon ini bisa dibilang ya seperti kita aja gitu, udah menilai seseorang udah salah gitu. Jangankan lu ngomong, lu napas depan gua aja lu udah salah ya. Itu seperti itulah kurang lebihnya si Do Kwon kondisinya saat ini. Jadi maju kena, mundur kena. Makanya dia udah sekalian aja
mending gue jadi pudar, mending gue sekalian ngomong blak-blakan apa adanya ya, gue di penjara-penjara sekalian, mungkin kayak gitu. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye bye.